Swastiastu, selamat datang di KTS. Apa yang bisa dibantu nih, Adik? Oh, tidak ada istilah sibuk bagi saya. Adik saya selalu tidak sibuk, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi santai saja. Apa yang bisa dibantu? Boleh. Ada sini mana teman-temannya? Oh, beautiful place coming, please. Silakan. Welcome, it's feel like home, ya. Sit down. Please sit down, guys. Please sit down, please. Datang dari mana nih? Tadi datang dari mana? Dari Ubud mungkin datang ke sini. Ambil aja posisinya lagi satu. Oh ya, ambil posisinya lagi sini, boleh. Boleh di sini, ayo di sini boleh. Santai aja. Jangan berdesak. Duduk di sana, duduk santai. Sudah duduk sudah. Ya, mumpung saya lagi baca buku nih. Buku tentang vegan on the go. Jadi ya dalam kesibukan sepi dengan kesibukan, jadi ada aja sesuatu ide-ide yang akan datang. Jadi walaupun situasi masih pandemi, tapi kita harus mengisi hari-hari ini dengan hal yang positif. Dan apa yang bisa dibantu? Sebetulnya gini Pak Sudi, saya mau bertanya. Pak Sudi kan yang menyukai tips itu. Apa sih tips itu berguna makan dan dari mana Pak Sudi dapat ide untuk mendirikan tips? Terima kasih banyak Elsie, terima kasih banyak teman-teman yang datang. Tip itu sudah asing lagi bagi masyarakat yang bekerja di pariwisata atau touching dengan human. Karena tip itu adalah singkatannya, kalau di pariwisata itu adalah to ensure proper service. Jadi untuk meyakinkan service yang baik, mereka harus memberikan service yang baik. Jadi untuk mendapatkan tip, jadi harus to ensure proper service. Jadi yakinkan service kita ini benar supaya mendapatkan tip. Nah di sini banyak orang-orang yang tidak mendapatkan tip. Jadi orang-orang yang belum mendapatkan tip, jadinya tip itu saya rubah singkatannya. Jadi to improve proper skill. Nah jadi untuk mendapatkan tip, jadi orang-orang yang belum bisa mendapatkan tip, berarti skillnya yang kurang. Jadi tambahilah skill Anda. Perbaikilah skill Anda, perbaikilah knowledge Anda, terutama di pariwisata, yaitu bergabunglah bersama tips. Nah, itu. Tips itu didirikan tanggal 8 September, yaitu tepatnya di Hari Aksara Sedunia. Yaitu bukan suatu kebetulan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang tercipta, tidak ada yang suatu kebetulan. Itu karena sudah direncanakan oleh karma kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia harus berkarma baik, harus berbuat baik, sehingga hal-hal baik akan hidup kita. Jadi tanggal 8 September itu adalah hari aksara. Tanggal 8, nomor 8 itu adalah nomor infinity yang tidak pernah putus. Artinya adalah bersinambungan. Jadi aksara nomor 8 aksara. Jadi kita sebagai manusia sehendaknya jangan pernah putus untuk belajar aksara. Nah, itu berarti bertepatan sekali. Jadi hal seperti ini saya yakini bahwa tip ini yang saya ciptakan, dasar idenya sangat luar biasa. Kenapa UNESCO ini memilih tanggal 8 menjadi hari aksara? Itu karena UNESCO itu menaungi badan PBB yang menaungi heritage, Jadi kita juga sebagai tip ini bukan belajar pariwisata juga, tapi kita belajar tentang budaya Bali. Kita adalah ingin melestarikan budaya Bali karena Bali ini terkenal dengan budaya, begitu ya. Kenapa? Maka kita nomor 1 di dunia karena budaya kita. Jadi kita sebagai generasi muda, saya sebagai generasi muda yang memiliki pergerakan pariwisata ingin menjaga budaya Bali ini supaya Bali tetap terkenal. Itu tujuan namanya tip yaitu didirikan tanggal 8 September. Terima kasih, mudah-mudahan berguna ya. Mungkin ada yang lain mungkin. Baik ya teman-teman, sangat menarik sekali ya tips itu. Jadi saya ingin bertanya dengan Pak Sudi sekarang, apa sih kelebihan dari tips itu sendiri Pak Sudi? Kelebihan daripada tips itu sudah tentunya, jadi kelebihannya sangat luar biasa karena kami memiliki restoran
dan memiliki resort seperti ini. Jadi anak-anak itu selain mereka belajar di tempat yang sudah beda, yaitu bedanya itu adalah konsepnya green school, yaitu di open air, yaitu mereka itu memakai pakaian adat Bali, termasuk saya sendiri, kita ini berpakaian adat Bali karena kita bangga menjadi orang Bali, bangga menjaga budaya Bali. Jadi yang pertama adalah dia belajarnya kita memberikan kehadiran di open air. Kita belajarnya itu adalah dengan cara duduk atau siesa, orang Jepang bilang. Dan dengan cara duduk itu adalah salah satu pelajaran yang saya memiliki konsep bahwa orang yang duduk tahan sampai 10-15 menit dengan situasi, dengan duduk di bawah, mereka akan seperti belajar yoga. Nah, belajar yoga itu adalah penyatuan pikiran, gerak, dan pernapasan. Itu sangat menunjang generasi muda ini akan mengingat dirinya sendiri dulu sebelum mengingat tentang masa depannya. Dia ingat dulu ke dalam dirinya sendiri. Jadi kalau mereka ingat dengan dirinya sendiri, semua ilmu pengetahuan yang diajarkan di buku akan lebih. Jadi yang kedua adalah dengan adanya resort seperti ini, mereka itu adalah anak didik kita selain dia belajar juga langsung praktek langsung di lapangan. Itu kelebihannya salah satunya. Jadi mereka dapat praktek langsung selain pada kami, saya sendiri yang sebagai mentor, sebagai pendiri sekaligus sebagai instruktur di sana ngajarin anak-anak itu bagaimana sih sebenarnya bekerja di pariwisata supaya mendapatkan tip. Tip itu banyak loh. Tip itu berupa uang, bukan berarti berupa uang saja, berarti juga teman, persahabatan, tidak tip itu berupa nasihat atau pujian. Nah itu juga tips namanya. Jadi kalau menurut saya sih tips yang paling berharga itu adalah relasi persahabatan, karena dunia ini kita terasa lebih kecil bila memiliki persahabatan. Itu sih kelebihan daripada. Mungkin ada lagi. Program sih sebenarnya saya sudah rancang, karena sebelum saya mencalonkan diri bukan mencalonkan diri jadi bupati ya, bukan karena sebenarnya sih semua pemimpin itu mereka harus memiliki program yang beda dari sekolah pariwisata dari bupati sebelumnya. Nah enggak begitu. Jadi sebelum saya mencalonkan diri menjadi bupati, jadi saya harus mencetak jadi program tip nih. Program sekolah, siapa tahu besok dipercaya menjadi bupati, gitu. Programnya ya mirip-mirip sama. Itu membahagiakan masyarakat. Jadi program daripada tip itu saya rancang supaya beda adalah yang pertama adalah orang atau kandidat atau generasi muda mau terjun ke pariwisata sudah tentunya mereka harus belajar bahasa. Jadi bahasa tentunya adalah bahasa Inggris. Yang kedua, kalau ingin lebih berkompetisi, kami rekomendasikan mereka itu belajar bahasa dengan negara yang lagi membutuhkan tenaga kerja, contohnya Jepang. Jadi kita belajar bahasa Jepang. Kami arahkan mereka, karena Jepang ini lagi membutuhkan tenaga kerja dari luar negara Jepang untuk bisa bekerja di sektor pariwisata di Jepang. Kedua adalah Australia yang lagi membutuhkan tenaga kerja, yaitu kapal pesiar. Jadi kapal pesiar itu membutuhkan bahasa Spanyol sudah tentunya, karena dia adalah kedua second strongest language di Amerika dan di Eropa itu adalah bahasa Spanyol. Jadi mereka harus bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Spain, atau bahasa Mandarin yang sekarang Cina ini menguasai dunia. Jadi kalau bisa 4 bahasa ini minimal bisa, jangan menulis, bisa dimengerti, mereka akan selamat di era-era seperti ini. Jadi itu bahasa. Jadi yang kedua, program yang kedua adalah all-in-one program. Jadi kami di TIP ini adalah bukan saja mengajarkan tentang spesifik tentang bar, tentang kulineri, tentang housekeeping, atau tentang waiter atau waitress. Malahan kami kasih itu all in one. Jadi program menyangkut semuanya jadi satu. Jadi di sini karena yang namanya belajar pariwisata itu mereka sebenarnya kita sudah belajar dari kecil, dari kita lahir sampai kita tamat SMA sampai kita kuliah. Ya rumah itu adalah hotel sebenarnya. Rumah kita itu hotel karena rumahku adalah surgaku. Hotel itu juga surgaku. Mengapa kita buat rumah menjadi hotel? Yang pertama membersih kamar kita sebutkan dengan housekeeping. Membuat sarimi kita sebutkan menjadi cook. Membuat teh atau membuat kopi kita sebut menjadi bartender. Kalau bisa menyapu, membersihkan kamar sebut housekeeping. Dan yang seperti ini, jadi tip itu adalah to improve proper skill. Anda telah belajar banyak tentang hospitality, tentang hotel industri, tapi Anda tidak menyadari.
Jadi kami ingin memberikan all-in-one program. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, yang namanya belajar pariwisata yang paling susah itu adalah di dua departemen, yaitu program kulineri, karena di sana ada resipi harus dihafalkan. Yang kedua adalah program bartender di departemen bartender, karena di sana ada resipi yang harus dipelajari, sehingga agak lama sedikit. Sudah itu kalau masalah waiter, housekeeping, bersihkan kamar, itu kalau menurut saya sih belajar 2 minggu sampai 3 minggu mereka itu sudah bisa, asalkan mereka bisa. Ya itu sudah tentunya ada program tip itu berbeda, contohnya adalah tentang guiding kami kasih, yaitu ada magic trip, ada art bartender. Art bartender bukan flair, art bartender seninya meracik minuman seni, karena kita seorang hospitalier itu kalau memiliki seni, semua orang bisa membuat teh, tapi seninya gimana sih? Sehingga tamu-tamu itu bisa tertarik dengan servis kita karena kita memberikan seni. Dan tentunya ada juga untuk upgrading program, di mana upgrading programnya bagi teman-teman yang sudah bekerja ingin menambah ilmu dari housekeeping pindah ke waiter, dari waiter pindah ke bar, itu kami ada spesifik program bagi orang-orang yang sudah bekerja dengan upgrading program. Itu sih program yang kami punya yang sangat beda sekali dengan sekolah-sekolah pariwisata yang lain. Banyak sekali. Ada lagi mungkin? Tadi Bapak sudah menyampaikan program gitu lengkap yang menjadi satu yang menanyakan tentang sekolah musik yang kemarin. Selain poin yang ingin saya tanyakan adalah konsep yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Konsepnya adalah sama. Jadi SOP standar operasional prosedur itu sama. Contohnya saya baju pink, Anda baju pink, itu konsep sama. Ya, jadi bagus ya. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Ini konsep sama. Jadi poinnya adalah kesamaan itu. Kesamaan adalah hurufnya yang sama, to be. Jadi 2B, to be, huruf sama. To be di sini adalah belajar dan bekerja. Ya, belajar dan bekerja, to be, huruf yang sama di bagus sekali. B itu artinya bisa. Ya, belajar dan bekerja. Tapi belajar dan bisa pasti bisa. Belajar dan bekerja pasti bisa. Itu artinya sebenarnya to be. Jadi poinnya adalah belajar dan bekerja. Karena sukses saya dulunya sambil saya jualan kelapa di Pekan Badung, saya belajar bahasa Inggris. Saya bekerja di Hotel Niko, saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya belajar di kerja di Portugal, saya belajar bahasa Italia. Nah, belajar dan bekerja. Semua ini, program ini, konsep ini saya dapatkan menurut pengalaman saya sendiri sampai saya diberikan berkah kepada Tuhan. Orang membilang karmanya Pak Sudi memang kaya. Tidak ada yang namanya karmanya Pak Sudi kaya. Saya membuat karma saya sampai saat ini. Jadi kalau Anda adik-adik ini ingin kaya, buatlah karma Anda dari sekarang. Sudah buat konsep, yaitu konsep yang sangat luar biasa, yaitu to be. Artinya belajar dan bekerja pasti bisa. Sudah luar biasa kan? Ada lagi? Saya mungkin sedikit. Begini Pak Sudi, ini kan program sudah luar biasa, fasilitas lengkap. Kemudian saya sangat penasaran ini, kemana sih anak-anak ini dibawa atau disalurkan setelah nantinya mereka tamat. Nah terlebih sekarang kan kondisi pandemi, nah, mudah-mudahan Pak Sudi bisa memberikan penjelasan terkait itu. Makanya saya sangat penasaran. Sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa pandemi ini menyerang dunia. Jadi bukan kita saja. Orang yang memiliki vision dan misi dan visi ke depan yang sangat indah adalah mereka tidak memikirkan masalah-masalah, tidak memikirkan masalah. Poinnya begini, sekarang masalahnya dunia punya masalah. Orang yang sukses kadang-kadang masalah itu adalah menjadi rezeki. Bagaimana caranya merubah masalah menjadi benefit buat kita? Bagaimana caranya? Contoh nih, dengan adanya pandemi ini, restoran, hotel tutup, sekaranglah saatnya kita menempa diri, mempersiapkan diri untuk hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang kita cita-citakan. Jadi bagi teman-teman yang merasa kurang ilmunya, mari kita siapkan diri, jangan Anda terpaku dengan masalah. Dan tentunya adalah nanti per bulan Juli, kalau saya menurut perasaan hati, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September ini, pada waktu dunia setelah sembuh, dengan adanya vaksin nantinya ini, sudah tentunya akan terjadi persaingan yang begitu ketat antara kandidat atau masyarakat yang baru mencari kerja atau dengan orang yang sudah memiliki pengalaman. Nah, bagi teman-teman yang baru dan sudah memiliki pengalaman,
karena vakum begitu 1 tahun vakum kurang lebih ini, mereka harus sebenarnya kalau saya bisa rekomendasi tolong siapkan diri lebih awal. Jadi dengan cara mempersiapkan diri lebih awal, mereka nantinya siap berkompetisi dengan dunia. Pada waktu dunia ini sembuh, sudah tentunya sembuh karena semua dunia mendoakan. Jadi poinnya kami sebagai tim di lembaga tim ini adalah ingin mengajak generasi muda Bali untuk mencetak kualitas. Entah nanti penyalurannya ke restoran, ke hotel, dan ke kapal pesiar, itu kan tergantung daripada LPK atau sekolah-sekolah yang lain bagaimana mengkonvince, mendidik anak didiknya supaya memiliki kualitas. Itu tugas daripada seorang pendidik, tugas daripada sekolah atau yang disebut dengan LPK, LKP atau sekolah pariwisata atau kampus. Tugas daripada instansi ini, organisasi ini, sekolah ini adalah mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tugas daripada agen menyalurkan daripada orang-orang berkualitas ini kepada perusahaan yang membutuhkan. Tugas daripada restoran, hotel, kapal pesiar atau industri pariwisata ini adalah memberikan servis yang sebaik-baiknya kepada tamu-tamu. Jadi poinnya adalah di sini kami di tim ini adalah berusaha memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kami beda dan kami bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga nantinya bisa diterima di semua industri pariwisata. Itu yang paling terakhir. Yang paling poinnya adalah sudah tentunya saya sendiri dipercaya memegang 2 agensi di sini, ada PT Ratu Oceania Bali, saya paling pemilik salah satu agen kapal pesiar terbesar di dunia di Indonesia. Yang kedua ada PT Saraswati Manajemen, sudah tentunya itu adalah agen kapal pesiar, juga ada agen offshore di sana dan penyaluran darat dan ke kapal pesiar, sangat bersyukur sekali. Sudah tentunya anak-anak yang sekolah di TIP ini, yang belajar di TIP ini sudah tentunya dapat penyaluran. Sudah tentunya juga ada agen agen-agen yang lain, teman-teman ini yang senior ini sudah tentunya membutuhkan kandidat-kandidat yang berkualitas, qualified atau yang berkualitas. Jadinya kami bisa supply kandidat-kandidat yang dibutuhkan oleh agen teman-teman agen ini dari tim. Jadi jangan khawatir, lebih baik kita belajar mempersiapkan diri sekarang. Mari bergabung dengan tim, ajak teman-teman yang ke sini, rekomen teman-teman yang di sini, muda-mudi dari desa Anda ajak ke sini. Jadi orang dibilang sukses itu tidaklah membuat orang di sekitarnya sukses. Orang dibilang baik tidaklah membuat orang di sekitarnya baik. Orang dibilang cinta tidaklah mencintai orang di sekitarnya. Tahu kan? Jelas. Mudah-mudahan berguna.